Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudaraku, kita akan lanjutkan bahasan tentang memohon al-afiyah. Memohon al-afiyah bagian kedua, memohon keselamatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil bahasan ini tentunya dari kitab Ar-Rasailu An-Nafi'atu Lisaliki Tariki Al-Akhirati. Risalah-risalah yang bermanfaat bagi mereka yang menempuh jalan akhirat. Ta'lif karya Abdul Hadi Hasan Wahbi. Dan kita telah membahas pada pertemuan yang lalu, hadis Rasulullah SAW bahwasanya doa adalah di antara sebab kita mendapatkan kebersamaan dengan Allah. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqul ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'hu idza da'ani. Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku dan aku bersamanya apabila dia berdoa kepadaku. Kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah harapan dari seorang hamba. Perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah harapan puncak seorang yang beriman kepada Allah SWT, di mana dia ingin di dunia ini mendapat pertolongan dari Allah. Dia ingin nanti di alam barzah dia mendapat pertolongan dari Allah, dan dia ingin di akhirat kelak dia mendapatkan kebersamaan pertolongan dari Allah SWT hingga masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana seseorang mendapatkan kebersamaan dengan Allah sehingga dia mendapatkan perlindungan dari Allah di dunia dan akhirat, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya kita telah membaca di antara anjuran Nabi, perintah Nabi, karena melihat kedudukan doa adalah sangat tinggi, sangat bermanfaat, paling utama dalam ibadah yang paling utama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu alayya wajtahidu fid du'ai wa qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Rasulullah SAW bersabda, dan bersalawatlah kepadaku dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa dan katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita lanjutkan hadis Rasulullah SAW. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'ala ahadukum falyukthir fa innama yas'alu rabbahu. Jika salah seorang di antara kalian berdoa atau meminta, hendaklah dia memperbanyak permintaannya itu. Apabila salah seorang di antara kalian berdoa atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, falyukthir, hendaklah dia memperbanyak doanya. Fa innama yas'alu rabbahu, karena dia meminta kepada Tuhannya. ومن تدبر هذا الحديث حق التدبر استكثر من هذا الخير العظيم والأجر الجسيم والعطاء الجليل والجود الجميل. فشكرا لك يا واهب الجزل ومعطي الفضل. Barang siapa memperhatikan hadis tersebut, bahwasanya idza sa'ala ahadukum falyukthir, apabila salah seorang dari kalian minta atau berdoa kepada Allah, hendaklah dia berbanyak, karena sesungguhnya dia fa innama yas'alu rabbahu, karena dia sebenarnya atau karena dia meminta kepada Allah Tuhannya. Jika kita memperhatikan hadis ini benar-benar, maka tentunya kita akan memperbanyak doa kita. Istaghfara min hadzal khairil azim. Doa adalah kebaikan yang besar, pahala yang banyak, pemberian yang mulia dari Allah SWT. Rasulullah bersabda, falyukthir, hendaklah dia memperbanyak doanya. Jika kalian berdoa kepada Tuhan 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka kita pantas panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Syukran laka, ucapan syukur pada Engkau ya Allah,
pemberi kenikmatan, memberi keutamaan karunia yang banyak kepada kita. Wa min a'zamil matalibi wa arfa'il maratibi allati yanbaghi li talibil khairi mulazamatuhu wal istiktharu minhu su'alullahi al-afiyata. Wa hadha yatabayyan min al-ahadits at-taliyah. Di antara permintaan yang paling mulia, paling agung, derajat yang paling tinggi, yang sepatutnya bagi seorang yang mencari kebaikan, meminta kebaikan, dia menetapinya, dia menekuninya, dan memperbanyaknya adalah meminta kepada Allah al-afiyah. Di antara permintaan kepada Allah yang paling tinggi, yang sepatutnya bagi orang yang berdoa, mencari kebaikan, meminta kebaikan, untuk menekuninya, menetapinya, memperbanyaknya, adalah meminta kepada Allah al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Ya Allah, kami mohon kepadamu al-afiyah. Karena hadza wa hadza yatabayyan min al-hadits at-taliyah. Hadis-hadis yang berikut ini akan menjelaskan tentang bagaimana permintaan al-afiyah ini adalah di antara permintaan yang paling tinggi, yang paling derajatnya paling tinggi dalam permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita menekuninya dan menetapinya, terus-menerus meminta al-afiyah. Yang pertama, hadis Rasulullah SAW an Rifa'ah bin Rafi' qama Abu Bakar As-Siddiq ala mimbar thumma baka. Pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq berdiri di atas mimbar, lalu dia menangis. Faqal qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal awal ala mimbar. Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada para sahabat lainnya, beliau berdiri atas mimbar. Dia mengatakan Rasulullah pernah berdiri di mimbar ini di tahun-tahun awal saat beliau hijrah. Thumma baka, lalu beliau menangis. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salullahal afwa wal afiyah. Mintalah kalian, hendaklah kalian minta kepada Allah al-afwa, permohonan maaf, permohonan ampunan, wal afiyah, dan afiyah, permohonan keselamatan. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin khairan min al-afiyah. Karena seseorang tidaklah diberikan sesuatu yang lebih baik setelah dia mendapatkan keimanan dari mendapatkan al-afiyah. Hadis ini akhrajahu Tirmidzi wa sahahu Al-Albani fi Sahih Sunan At-Tirmidzi. Saudaraku, Rasulullah SAW pernah berdiri di atas mimbar beliau. Dan kalau Abu Bakar Siddiq berdiri di atas mimbar, dia terkenang. Saat Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar itu, lalu Rasulullah menangis sebelum menasihati para sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda, Sallallahu al-afwa wal-afiyah. Mintalah kalian kepada Allah permohonan maaf, permohonan ampunan, dan afiyah, permohonan keselamatan. Karena tidak ada kebaikan yang diberikan kepada seseorang setelah dia mendapatkan keimanan melebihi daripada al-afiyah. Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu an yarzuqahu al-afwa wal al-afwa alladhi huwa al-umdatu fil fawzi bidaril ma'ad. Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Tuhannya, berdoa kepada Allah agar Allah memberi rezeki kepada dia al-afwa, permaafan, pengampunan, alladhi huwal amdah, di mana ampunan Allah, permaafan Allah adalah amdah, tiang bagi seseorang untuk mendapatkan al-fawz, kemenangan, keselamatan di negeri al-akhirat, tempat kembali kita. Thumma sa'alahu an yarzuqal
afiyah. Lalu berikutnya Rasulullah meminta kepada Allah al-afiyah. Setelah Rasulullah memerintah kepada sahabatnya, sallallahu al-afwa. Pertama, mintalah kepada Allah al-afwa, pengampunan, permohonan maaf. Mintalah rezeki kepada Allah. Ya Allah, berilah rezeki kami dengan ampunanmu ya Allah. Maampunilah kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Setelah pertama memohon al-afwa, Rasulullah memerintahkan wal-afiyah, mohonlah al-afiyah. Kenapa demikian? Rasulullah meminta agar Allah memberi rezeki kepadanya al-afiyah, karena al-afiyah yani salahu an yarzuqahu al-afiyah allati hiya al-umdah fi salahi umuri dunya wassalama min syururiha wa mihaniha. Karena al-afiyah adalah tiang bagi seseorang untuk mendapatkan kebaikan dalam urusan-urusan dia di dunia dan selamat dari kejahatan, dari keburukan di dunia dan ujian-ujiannya. Fakana hadha ad-du'a'u min al-kalim al-jawami' wal fawaidi an-nawafi'. Doa ini, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah, inilah doa yang pendek namun mencakup seluruh manfaat dalam kandungannya. Falal abdi an yastaghfir min ad-du'a'i bil afiyah, maka hendaklah seorang memperbanyak memohon, Allahumma inni as'aluka al-afiyah, Allahumma inni as'aluka al-afiyah, terus memohon kepada Allah al-afiyah. Wa qad aghna 'anit tatwili fi dzikri fawaidiha wa manafi'aha ma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Hadis tersebut sudah menjelaskan tentang faedah-faedahnya, karena Rasul mengatakan sallallahu afwa wal afiyah. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin khairan min al-afiyah. Karena mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyah, karena tidak ada seorang pun yang diberi sesudah keimanan oleh Allah, diberi keimanan oleh Allah, menjadi orang yang beriman, yaitu melebihi daripada al-afiyah. Pertama, rezeki yang pertama adalah seorang mendapatkan keimanan. Setelah itu kebaikan yang berikutnya, nomor 2 adalah al-afiyah. Seorang mendapatkan al-afiyah. Maka hadis ini sudah menunjukkan betapa faedah dari doa ini sangat, yaitu mencakup seluruh dunia dan akhirat. Fa innaha idza kanat bihaitsu annahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqini khairan minha faqad faqad kullal khisali wartafa'at darajatuha ala kulli khair. Di mana hadis ini menunjukkan bahwasanya al-afiyah, permohonan al-afiyah itu adalah permintaan atau kebaikan kedua, nomor urut kedua kebaikannya setelah mendapatkan al-iman. Rasulullah mengatakan fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin, karena sesungguhnya tidak ada seorang mendapatkan setelah mendapatkan keimanan yang lebih baik daripada al-afiyah. Maka hadis ini menunjukkan derajat ketinggian dari memohon al-afiyah kepada Allah SWT. Karena al-afiyah adalah lebih daripada kebaikan yang lain yang dimiliki oleh manusia. Dan al-afiyah faqad kullal khisal wartafa darajatha ala kulli khair. Derajat lebih tinggi, derajat al-afiyah lebih tinggi daripada perangai-perangai yang lain dalam segala kebaikan. Saudaraku, maka mohonlah kepada Allah SWT al-afiyah, karena tidaklah seorang mendapatkan kebaikan setelah dia mendapatkan keimanan yang lebih baik daripada dia mendapatkan, yaitu al-afiyah. Qala Ibnul Qayyim ta'liqan 'ala al-hadits al-madhkur, fajama baina 'afiyatid din wad dunya wa la yatimmu salahul 'abdi fi darain illa bil yaqin wal 'afiyah. Fal yaqinu yadfa'u 'anhu 'uqubatil akhirah wal 'afiyatu tadfa'u 'anhu amrad ad-dunya fi qalbihi wa badanihi. Qala al-Ibnul Qayyim rahimahullah
menjelaskan hadis tersebut tentang hadis bahwasanya fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin khairan min al-afiyah. Seorang tidak mendapatkan kebaikan setelah dia mendapatkan keimanan yang lebih baik daripada al-afiyah. Rasulullah SAW menjelaskan, mengumpulkan dalam hadis tersebut dari dua al-afiyah, keselamatan, yaitu keselamatan dalam agama dan keselamatan dalam dunia. Dan kebaikan seorang hamba di dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat, tidak akan sempurna kecuali dia memiliki keimanan dan memiliki al-afiyah. Dia mendapatkan rezeki keimanan dan dia mendapatkan al-afiyah. Wal yakinu, karena keimanan akan menolak segala hukuman-hukuman, segala balasan-balasan, adab-adab di akhirat. Dan al-afiyah, keselamatan di dunia, akan menolak, akan menyelamatkan seorang hamba dari penyakit-penyakit dunia dalam hatinya dan badannya. Saudaraku, kemudian fa jama'a amrul akhirah kullahu fi kalimatin. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan dalam satu doa itu urusan akhirat dan urusan dunia. Wa amrud dunya kullahu fi kalimatin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah atau al-afwa wal afiyah, atau Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Maka marilah doa ini, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, kita ulang terus-menerus. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan doa ini sehingga kita mendapatkan salahud dunia, kebaikan di dunia ini, dan juga mendapatkan salahu, yaitu fil akhir, as-salahu fil akhirah, kebaikan di akhirat kita. Karena di dalam doa ini terkandung kita mohon keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.